Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi isani ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh pemirsa dimanapun berada. Pembahasan kajian kitab pada hari ini adalah kitab Nashaihul Ibad, yaitu bab 5 dalam maqalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, dan maqalah yang ketiga. Qala Nabiyu alaihi salam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'til lahu li ahadin khamsan minal hayati illa waqad a'adda ay hayyaan lahu khamsa ukhra min jazaiha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan. Allah tidak akan memberi kepada salah satu seseorang khamsan 5 perkara minal hayati, dari tingkatan persiapan, illa waqad a'adda, kecuali telah mempersiapkan, ai hayyaan, persiapan, lahu bagi 5 tersebut, khamsan ukhra, 5 yang lain, min jazaiha, dari balasannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi kepada seseorang 5 perkara kecuali sudah mempersiapkan 5 yang lain dari bagiannya, sudah disiapkan balasannya. Apa yang kelima itu? Yang pertama, la yu'tihi ay Allahu as-syakhsa, tidak akan memberi Allah kepada seseorang asyukrah, akan syukur, linikmati, terhadap nikmat, illa waqad a'adda lahu az-ziyadah, kecuali sudah mempersiapkan Allah, yaitu tambahan, ala tilkal nikmati, atas nikmat tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Lah, yang pertama, yaitu Allah tidak akan memberi kepada seseorang yang bersyukur kecuali sudah mempersiapkan tambahannya. Jadi orang yang selalu bersyukur itu sudah Allah siapkan tambahan atas nikmat tersebut. Tentunya kita harus tahu rukun syukur itu apa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu rukun syukur yang pertama adalah dengan lisan, bil lisan. Terus yang kedua yaitu dengan hati. Yang ketiga dengan tindakan. Jadi kalau tiga-tiganya ini sudah terpenuhi, maka tentunya dia akan mendapatkan ziyadah ala tilkal nikmati. Dia akan mendapatkan tambahan atas nikmat tersebut. Yaitu pertama, tentu rukun syukur harus dipenuhi, yaitu dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tentunya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah ini adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan hati.
bahwa pemberian semua nikmat yang kita terima itu seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya atas nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu tindakan. Kalau kita mendapatkan nikmat, maka nikmat tersebut kita gunakan dengan hal-hal yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan kemaksiatan. Sehingga rukun syukur kita terpenuhi, maka insya Allah kita akan mendapatkan azyadah ala tilkal nikmah, yaitu tambahan atas nikmat tersebut. Jadi yang pertama, Allah sudah siapkan tambahan bagi orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli syukur. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a'ah. Allah tidak akan memberi orang yang berdoa illa waqad a'addalahu, kecuali sudah mempersiapkan baginya al-istijabah, terkabulkan doa. Jadi orang yang berdoa, Allah sudah siapkan terkabulkannya doa. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ini ada doa dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, beriman dengan bertemu kepada Engkau. Watardo dan ridho biqada'ika, dengan ketentuannya Engkau. Watakna'a, dan menerima bi'ata'ika, dengan pemberiannya Engkau. Yang kedua, bahwa orang yang berdoa Allah sudah kabulkan, Allah sudah siapkan terkabulnya doa. Untuk doa kita diijabah, untuk doa kita digabulkan oleh Allah, tentu kita harus tahu adab dalam berdoa. Yaitu yang pertama, membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baca sholawat kepada baginda Nabi. Yang ketiga, memuji pujian kepada Allah. Yang keempat, mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah. Yang kelima adalah memohon apa hajat-hajat kita. Jadi tidak semata-mata langsung minta kepada Allah. Kita harus tahu adab dan tata krama dalam berdoa. Doa tentu tidak semata-mata harus terkabulkan. Memang ada macam-macam doa itu. Yang pertama, ada doa yang langsung dikabulkan. Itu yang pertama. Kita berdoa, Allah kabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada doa yang nanti diijabah ketika di akhirat. Ketika nanti kita di surga, kita di akhirat, kita tiba-tiba ada suatu nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak minta. Lalu itulah Allah menjawab, itu doa-doa engkau ketika kamu di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu doa, terkabulnya doa kepada anak keturunannya. Yang merasakan itu anak keturunannya. Jadi kita tidak perlu menyesal
atau kenapa doa kita tidak dikabulkan. Allah sudah siapkan. Doa itu terkabulkan. Tentunya kita harus tahu adab dalam berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar, yaitu Allah tidak akan memberi ampunan illa waqad a'adda lahu al-ghufran, kecuali sudah mempersiapkan Allah kepada seseorang tersebut yang membaca istighfar al-ghufrana, ampunan. Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan orang yang baca istighfar ini untuk diampuni dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Innahu sesungguhnya Allah kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Maka kita kalau melakukan kesalahan, dosa, maka sebaiknya, seharusnya langsung membaca istighfar. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus samaa summa tubtum lataballahu alaikum. Lau akhta'tum, andaikan kalian berbuat dosa, hatta tablugha khatayakumus sama, sampai dosa-dosa kalian sampai ke langit. Jadi kalau kita melakukan dosa, dosanya sampai ke langit. Summa tubtum, kemudian kita bertobat, lataballahu alaikum. Allah akan menerima atas tobatnya kalian. Istighfar itu dapat melembutkan hati. Jadi ketika kita sering membaca istighfar, itu dapat melembutkan hati kita. Hati yang keras, sulit menerima nasihat, banyakin baca istighfar. Juga orang yang beristighfar itu tidak mudah marah. Sabar orangnya. Termasuk juga orang yang sering beristighfar dapat menghilangkan sifat sombong. Seperti setan yang di sana angkuh, yang di mana dia selalu merasa dirinya paling hebat, sehingga dia itu mendapatkan laknat. Nabi Adam melakukan kesalahan langsung beristighfar. Jadi kita kalau melakukan kesalahan, maka banyakkanlah membaca istighfar. Insya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Wala yu'tihi at-taubata illa waqad a'adda lahu al-qabulah. Jadi Allah tidak akan menerima taubat kecuali sudah mempersiapkan baginya al-qabula, untuk diterima taubatnya. Allah Maha Pengampun. Kalau kita menyesal atas dosa yang kita lakukan, maka segeralah bertaubat. Allah Maha Pengampun. Ai qubulut taubati, menerima taubat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy qabla an tuhlaqad dunya, ditulis
di sekeliling aras, qabla an tuhlaqad dunya, sebelum diciptakan dunia, bi arba'ati alafin amin, dengan 4.000 tahun. Jadi di sekeliling arsy itu sudah ditulis sebelum diciptakan dunia selama 4.000 tahun. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, la ghaffarun liman taba, sesungguhnya aku maha pengampun, liman, bagi orang, taba yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila solihan, dan beramal soleh, summah tada, kemudian mengikuti petunjuk syariat. Rawahu ad-Dailami. Wala yuhtihi, yang kelima, yang terakhir, nomor 5. Wala yuhtihi as-sadaqata illa waqad a'adda lahu at-takabbula. Allah tidak akan menerima sedekah kecuali sudah mempersiapkan at-takabbula, untuk menerima. Jadi Allah sudah siapkan menerima sedekahnya kita. Ai, artinya husulul qubuli. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqati, tiap-tiap seseorang itu akan berada di naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputus antara manusia. Apa yang dimaksud hatta yuqda bainan nas, yaitu sampai selesai pengadilan Allah, sampai selesai masa menunggu hisab. Jadi orang yang sering bersedekah, orang yang sering memberikan sebagian hartanya, orang tersebut nanti di akhirat akan mendapatkan naungan selama dalam waktu pengadilan Allah. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Imam Ahmad. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtagi biha wajhullah illa qala Allahu yaumal qiyamah. Tidak ada dari seorang hamba yang bersedekah bi sadaqatin, dengan sedekahnya, yabtagi, berharap, biha, dengan sedekah tersebut, wajhullah, ridha Allah, illa, kecuali, qalallahu yaumal qiyamah, berfirman Allah di hari kiamat, abdi, wahai hambaku, rajautani, berharaplah ni kepadaku, falan ahkiroka, maka aku tidak akan meremehkan engkau. Haram tu, aku haramkan, jasadaka, jasadnya kamu, alan nari, di atas api neraka. Wadkhul, dan masuklah, min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu-pintu surga, syi'ta, yang engkau kehendaki. Ketika kita bersedekah, maka sedekah kita hanya untuk ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat
Allah berfirman, wahai hambaku, berharaplah kepadaku, aku tidak akan meremehkan kalian. Aku akan haramkan jasadnya kalian atas api neraka. Orang yang bersedekah. Dan masuklah kalian dari pintu-pintu surga. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi. Jadi orang yang meninggal ini berharap kepada Allah. Seandainya Allah menunda kematianku sedikit lagi. Wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqa wa akun minas solihin. Maka aku akan bersedekah. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sedekah ini luar biasa. Dapat menjadi naungan kita nanti di hari akhirat. Ketika kita di alam mahsyar, matahari satu jengkal. Mudah-mudahan sedekah kita menjadi naungan kita dari atas dosa-dosa kita. Selama peradilan Allah. Selama masa hisab. Juga sedekah ini dapat mengharamkan jasad kita atas api neraka dan bisa memasukkan kita ke surga dari pintu mana saja. Maka selama kita masih di dunia, perbanyaklah untuk bersedekah. Orang yang meninggal itu sudah berkata, andaikan Allah bisa menunda kematianku sedikit saja, aku akan bersedekah. Sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Dari penjelasan ini, bahwa ada 5 hal, 5 perkara yang sudah Allah siapkan 5 balasannya. Yaitu yang pertama adalah syukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah sudah siapkan tambahan tersebut. Tentunya dalam bersyukur, kita jangan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam hati juga merasakan bahwa apa yang kita terima, nikmat yang kita terima adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang kita terima kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Yang kedua adalah berdoa. Allah sudah siapkan terkabulkannya doa. Sehingga jangan pernah putus asa dalam berdoa. Allah pasti kabulkan doa kita. Kalau Allah belum kabulkan doa kita sekarang, maka insya Allah Allah kabulkan nanti di akhirat. Atau anak keturunan kita yang akan merasakan dari doa kita. Yang ketiga, membanyak baca istighfar. Allah sudah siapkan orang yang baca istighfar ini, Allah sudah siapkan diampuni dosa-dosanya. Dan yang keempat, yaitu adalah taubat. Orang yang bertaubat, Allah sudah terima. Allah sudah siapkan untuk diterima taubatnya. Yang terakhir, yaitu nomor 5 adalah sedekah. Orang yang bersedekah karena Allah, Allah akan terima sedekah tersebut. Allah sudah siapkan untuk diterima. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur. Mudah-mudahan kita menjadi ahli yang selalu membaca istighfar atas dosa-dosa kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Dan semoga yang terakhir kita menjadi ahli sedekah sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.